Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan dari kitab Syakhsiyatul Muslim, yaitu kepribadian seorang muslim, jati diri seorang muslim, atau menjadi seorang muslim yang ideal. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemarin kita sudah menyebutkan tentang hubungan seorang muslim yang pertama sekali adalah dengan Allah. Ini yang pertama, yang disebut dengan yaitu hablun minallah, yaitu hubungan seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadzal hablu qabla kulli syai'. Adapun hubungan ini maka adalah hubungan yang wajib dijalin oleh seorang muslim sebelum dia menjalin atau sebelum dia memperbaiki hubungan kepada siapapun. Dan dia yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Dan kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya seorang mukmin yaqizun adalah seorang yang penuh dengan perhatian, seorang mukmin yang hatinya terjaga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam keadaan lalai, bukan dalam keadaan tertidur, bahkan hatinya selalu yaitu memikirkan dan bahkan yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mentadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang kauniyah maupun yang syar'iyah. Artinya adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam Al-Qur'anul Karim, atau apa yang ia lihat dari alam semesta, dan tidaklah ia melihat begitu saja kecuali dia melihatnya dengan tafakkur wa tadabbur, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala li ulil albab. Bagi siapa? Bagi siapa ya ikhwah? Bagi orang yang mempunyai akal, bagi orang yang mempunyai atau yang menjalankan, yang menggerakkan akalnya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan mereka lakukan? Itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam kondisi mereka berdiri, ya, atau dalam kondisi mereka duduk, atau ketika mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu memikirkan, mentadabbur, yaitu fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi yang sungguh sangat unik, yang sungguh sangat ajaib, yang mungkin saja tidak terpikirkan oleh kita, yang tidak terbayangkan oleh kita. Maka terakhir dia katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya setelah dia tadabbur, setelah dia pikirkan, setelah dia mempelajari bagaimana alam semesta yang begitu luas dan yang begitu indah dan yang begitu besar, ya, dan yang begitu maha dahsyat, dan bahkan mungkin lebih dahsyat besarnya dibandingkan dengan bumi yang ia tempati, maka setelah itu dia katakan, ma khalaqta hadza batilah. Sesungguhnya ya Allah, engkau tidak menciptakan segala ini sia-sia. Sampai yaitu benda virus yang menggerogoti seseorang dengan penyakit, kita katakan ma khalaqta hadza batilan. Engkau tidak menciptakan ini ya Allah sia-sia. Semuanya ada.
manfaat dan fungsinya. Subhanak, maha suci engkau, faqina adzabannar, maka jauhilah kami dari azab neraka. Ini yang kita sampaikan kemarin tentang yaitu seorang muslim itu hendaknya dia terjaga hatinya. Ya, hendaknya hatinya dalam keadaan bangun, bukan dalam keadaan lalai. Kam min muslimin, berapa banyak di antara muslim yang melakukan perjalanan di muka bumi namun tidak ada satupun yang ia pikirkan dari alam semesta. Allah katakan fasiru fil ardi, berjalanlah kalian di permukaan bumi. Perintah, ya, perintah untuk melakukan perjalanan di permukaan bumi dengan tujuan apa? Fanzuru kaifa kana akibatal mukadzibin, maka lihatlah bagaimana yaitu azab yang Allah Subhanahu wa taala pernah timpakan kepada suatu kaum. Pergi dia ke suatu daerah, daripada dia pergi ke Jepang, lebih baik dia pergi ke mana? Saudi Arabia, kemudian ke Suria, ke Mesir, ke Palestina dan lain sebagainya. Yang mana di sana adalah jejak para nabi dan jejak-jejak orang-orang terdahulu, termasuk Yaman, negerinya para nabi yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus, dan bahkan sebagian tempat-tempat di sana Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua setelahnya kata beliau muti'un amru rabbih. Seorang muslim itu adalah taat terhadap perintah Allah, perintah Rabbnya, perintah Sang Maha Penciptanya. Apa kata beliau di sini? Fala budda an yakuna al-muslimu as-sadiqu muti'an lillahi fi amrihi kullihi. Mesti seorang muslim keadaannya adalah ya seorang muslim yang jujur, ya, seorang yang muslim yang jujur. Yang dimaksud jujur di sini adalah jujur di dalam iman, yang jujur dalam keimanannya. Seorang muslim yang jujur keimanannya, muti'an lillah, hendaklah dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi seorang muslim. Pada apa? Fi amrihi kullih, dalam seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam seluruh perintah Allah, dan berusaha kita terus mempelajari perintah Allah. Terus berusaha kita mempelajari ainal awamir wa ainan nawahi, mana perintah dan mana larangan. Wallahi seseorang tidak akan bisa mewujudkan ini kecuali dengan mempelajari perintah dan larangan yang bertebaran fil Qur'ani was sunnah, di dalam Al-Qur'an dan sunnah, dan tidak akan terwujud kecuali dengan mempelajarinya. Tidak akan terwujud kecuali dengan menteliti, mentadabbur. Ya, adapun mereka yang hanya duduk, perintah Allah yang hanya mereka tegakkan hanya salat puasa pada bulan Ramadan, itu pun banyak dari kekurangan. Walhamdulillah sebagian kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga digerakkan hatinya untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, menteliti firman Allah dan sabda Rasulullah, membaca dan mendengar. Maka ini adalah jalan untuk mentaati seluruh perintah Allah. Tidak ada masalah, mungkin ada beberapa perintah atau beberapa larangan yang belum sampai ilmunya kepada kita, sedangkan kita di jalan fi tariqi talabil ilmi. Kita sedang berjalan di mana? Kita sedang berjalan yaitu di jalannya para penuntut ilmu. Tidak ada masalah, belum sampai ilmunya kepada kita. Walaupun seseorang Allah Subhanahu wa taala ambil nyawanya sebelum dia mengetahui sekian banyak perintah dan sekian banyak larangan, tidak ada masalah. Yang penting dia sudah berada di jalan ilmu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh yaitu jalan, ya, tariqan yaitu sebuah jalan, yaitu untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan ke menuju surga. Ya, ini merupakan jalan menuju surga walaupun semua perintah dan larangan Allah belum pernah terbaca oleh dia. Tidak ada masalah. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian kata beliau, ya, mukhbitan khashi'an, yaitu dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqafan 'inda hududihi, yaitu berdiri atau berhenti di perbatasan-perbatasan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taat. Kita katakan tadi bahwasanya ketaatan
merupakan kewajiban kita. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita lihat, yaitu para pendahulu kita dari kalangan para nabi, bagaimana mereka mencontohkan kepada kita ketaatan yang sungguh sangat luar biasa. Walaupun kita katakan kita enggak akan mungkin sama dengan nabi, tapi bukan maknanya kita berputus asa tidak mengikuti mereka sama sekali. Sebagaimana sebagian orang yang dikatakan ikuti nabi. Beliau mengatakan siapa yang dapat mengikuti nabi, akan tetapi mereka terjatuh pada sesuatu yang lebih parah, yaitu mereka sama sekali enggak mau mengikuti nabi. Karena menurut mereka enggak mungkin mengikuti nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah syubhat dan was-was dari syaitan. Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, Nabi Ibrahim alaihi salam Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah surat As-Saffat ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Coba bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim ketika dia dimimpikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah melalui mimpi dengan apa? Dia melihat dia menyembelih sang anak dan anak ini adalah anak satu-satunya Nabi Ibrahim alaihissalam yang ia harapkan semenjak 80 tahun. Semenjak 80 tahun dia mengharapkan anak. Allah berikan yang bernama Ismail. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan anaknya Ismail jauh dari pandangannya, dia tinggalkan selama 20 tahun lebih. Kemudian setelah itu dia datang dan Allah Subhanahu wa taala mimpikan dia disuruh untuk menyembelih sang anak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Sedangkan para nabi telah mengetahui bahwasanya setiap mimpi yang dialami oleh mereka adalah wahyu dari Allah, tidak ada mimpi dari syaitan. Karena para nabi tidak ada yaitu mimpi gangguan-gangguan syaitan, dan bukan pula mimpi bunga-bunga tidur. Mimpi mereka semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam dimimpikan ketika dia sampai, ya, pergilah Nabi Ibrahim mengunjungi anaknya di Mekkah, perjalanan yang jauh hanya untuk menunaikan perintah. Sesampainya dia di sana, dia katakan kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka." Sesungguhnya aku melihatmu, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu, ya, bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, lihatlah, ya, pikirkanlah, ya, bagaimana pendapatmu. Sang anak ternyata yang terbangun juga di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atas pendidikan dari siapa? Dari ibunya Ismail siapa? Hajar apa Sarah? Hajar. Pendidikan sang ibu, ya, sehingga dia tumbuh sebagai anak yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia katakan oleh orang tuanya bahwasanya dia akan disembelih, dia pun siap. Apa dia katakan kepada Nabi Ibrahim, kepada bapaknya? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dia pun tahu bahwasanya itu adalah perintah dari siapa? Dari Allah. Bukan kegilaan sang bapak, akan tetapi itu merupakan perintah dari Allah. Maka sang anak pun menyerahkan urusannya segala sesuatu kepada Allah. Baik, apakah mereka mengira, apakah ada dugaan mereka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dia dengan sesembelihan yang besar? Adakah praduga dari Nabi Ismail? Tidak ada. Adakah prasangka mungkin Allah akan ganti dengan sesembelihan yang besar? Tidak ada. Tetapi yang ada di sana hanya ketaatan, menjalankan perintah. Oleh karena itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu sudah meletakkan sang anak dan siap untuk menyembelihnya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala baru memanggilnya, wa nadainahu an ya Ibrahim, maka kami panggil wahai Ibrahim, ya, inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, ya, ujian yang nyata. Hanya ujian saja, bukan perintah yang harus dia tegakkan. Ujian, tes ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Kami ganti, yaitu hasil dari ketaatan itu apa? Ya ikhwah, yaitu tidak jadi, tetapi Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kambing yang besar. Ya, ceritanya ma'ruf, cerita yang ma'ruf. Itu ketika dia sudah mulai menyembelihnya, Allah panggil, ya, wahai Ibrahim, ya,
Sesungguhnya ini hanyalah ujian. Ternyata dia lulus dalam ujian ini ketika Allah perintahkan, maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bidzibhin azim, kibash, kambing kibas yang besar bertanduk sebagai ganti atas sesembelihan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Inilah ketaatan ya ayyuhal ikhwah. Demikian juga bagaimana ibunya Ismail alaihi salam, bagaimana dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan di tempat yang tidak ghaira dzi zar'in, yang tidak ada tumbuh apapun di sana, tidak ada air, tidak ada makanan, dan bahkan tidak ada orang satupun di sana, sama sekali tidak ada. Di mana? Di tempat yang bakal akan dibangun Ka'bah di saat itu. Nah, dikala itu jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, diletakkanlah Hajar dengan anaknya yang masih bayi dengan sedikit perbekalan, bukan banyak, bukan perbekalan untuk 20 sampai 27 tahun, tidak. Ya, akan tetapi apa kata sang istri? Ya, setelah dia katakan, "Kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Kenapa? Dia tentunya bertanya, "Kenapa?" Ketika dia mengatakan, "Allahu amarak," apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk ini, wahai Ibrahim? Maka dia mengatakan, "Iya." Maka ketika itu sang istri yang begitu taat terhadap perintah Allah, apa dia katakan? Apa kata dia? "Idzan lan yudhi'ana." Kalau begitu dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Sudah, berangkatlah Nabi Ibrahim. Betul, awal pertama sekali yang Allah berikan kepada mereka apa? Air. Allah berikan air, Allah pancarkan air yang mana air ini tidak pernah padam hingga dunia kiamat. Ya, tidak pernah kering hingga dunia kiamat. Pernah sejarahnya tertimbun dahulu beberapa puluh tahun di zaman sebelum Islam. Tapi semenjak itu hingga sekarang tidak pernah kering. Walaupun orang sedunia meminumnya dalam waktu yang sama, nggak akan pernah kering. Itulah rizki yang pertama sekali Allah berikan kepada siapa? Hajar. Berkat dari apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua siapa? Siapa yang Allah berikan kedua? Allah berikan, Allah datangkan manusia ke sana. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adanya air. Hingga beberapa orang, yaitu suku dari Yaman yang melintasi daerah tersebut, yang sedang mencari-cari air, hingga dia mendapatkan ternyata di sana ada air, dan mereka pun minta izin untuk tinggal di dekat situ. Setelah itu dia pun bersama dengan manusia. Subhanallah, itu hasil dari ketaatan. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, akan tetapi kita yang enggak yakin, keyakinan yang lemah. Ya, baik jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, itu bentuk ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari orang-orang saleh. Kemudian, ya, setelah itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita lihat bagaimana para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana taatnya dia terhadap Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercatat di dalam sejarah ketika pemalingan arah kiblat, yang mana kiblat kaum muslimin ketika mereka di Madinah di mana? Ke Baitul Maqdis, Palestina, berjalan hingga 16 atau 17 bulan. Ya, dipilih oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kiblatnya orang Yahudi. Kemudian setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin untuk memalingkan kiblat mereka ke arah Ka'bah. Dan alangkah beratnya oleh sebagian para sahabat, tidak semua sahabat, sebagian mereka taat dan tunduk terhadap perintah Allah. Sampai ketika mereka sedang salat, di waktu itu salat asar, datang orang yang mengatakan kepada mereka yang arah mereka ketika itu ke Baitul Maqdis, dikatakan ayat tentang pemalingan kiblat telah turun. Kiblat kalian yaitu ke Mekah. Di saat itu juga di dalam salat, tidak menunggu salat maghrib aja, tetapi dikala itu mereka langsung memalingkan, berputar haluan, imam langsung pergi mengarah ke arah Ka'bah, dan makmum pun mengikuti mereka, dan salatlah mereka menghadap ke Ka'bah, hingga masjid itu disebut dengan Qiblatain, masjid yang pernah salat di sana dua kiblat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, bagaimana para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam khala'u ni'alahum lamma ra'au an-nabi khala'ana alaihi, yaitu mereka menanggalkan, membuka sandal-sandal mereka dikala mereka salat ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menanggalkan sandal dia di kala salat. Yang mana di kala itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, para sahabat semuanya mereka salat dengan sandal mereka, dan itu Nabi SAW juga perintahkan kepada mereka untuk salat dengan sandal-sandal mereka dan menyelisihi orang-orang Majusi. Di saat itu Nabi SAW salat. Maka setelah itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membuka sandalnya dan menaruh antara kaki kanan dengan kaki kirinya. Kemudian setelah itu dia melanjutkan salatnya. Para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, fakhala'una alaihim, maka mereka pun membuka sandal mereka semuanya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah salat menanyakan kepada mereka, kenapa kalian buka sandal kalian? Apa jawaban mereka? Kami melihat Anda membukanya ya Rasulullah. Apakah mereka harus tahu dalil atau tahu alasan terlebih dahulu? Lah, tidak jawabannya. Mereka enggak harus nanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, kenapa Anda tanggalkan sandal Anda tadi? Kalau itu sunnah mereka akan laksanakan, tidak. Tetapi dikala itu mereka buka. Sampai akhirnya Nabi menjelaskan kepada dia, tujuan dia menanggalkan sandalnya adalah karena Jibril membisikkan bahwasanya di sandal dia ada najis. Ya, bukan karena apa-apa, bukan karena sunnah, ya, tetapi mereka meninggalkan atau menanggalkan sandal-sandal mereka. Demikian juga ya, kisah yang banyak di antara para sahabat. Abdullah bin Umar, ya, yang terkenal dengan orang yang paling suka menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam perkara yang tidak disunnahkan, yang tidak diperintahkan pun ia mencontoh Nabi. Ya, tiba-tiba dalam suatu perjalanan dia hanya singgah tanpa ada keperluan, singgah pada suatu tempat. Kenapa dia singgah? Ternyata dahulu ketika mereka melakukan perjalanan ke Mekah, Nabi lewat daerah sini dan singgah di sini. Apakah sunnah singgah di sana? Tidak ada sunnah, tetapi dia singgah hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan Nabi, dan itu adalah cinta dan ketaatan. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, demikian juga sahibul zahab ramahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang memakai, laki-laki yang memakai cincin di tangannya, yang dilihat oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya laki-laki dilarang memakai cincin emas. Dibuka oleh Nabi dan dibuang. Dibuka oleh Nabi dan dibuang. Kemudian setelah itu ada seorang yang memerintahkan kepadanya, alangkah baiknya kamu mengambilnya kembali dan memberikan kepada istrimu. Maka dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan mungkin, saya tidak akan mau mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan jemaah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya mereka ambil, dia ambil emas ini, berdosakah dia? Tidak. Tetapi ketika Nabi SAW buang, menunjukkan Nabi SAW tidak menyukainya, dia enggak berani mengambil selama-lamanya. Subhanallah, itulah ketaatan. Kisah Julaibib, antum pernah dengar? Kisah seorang perempuan yang mau dinikahkan dengan Julaibib, seorang sahabat yang saleh, akan tetapi dia penuh dengan kekurangan. Tidak ada orang yang mau menikahkan anaknya dengannya. Ketika Nabi SAW mendatangi, yaitu orang tua Julaibib, dan dia mengatakan bahwasanya yaitu ingin melamar sang anaknya, ya, maka alangkah bahagianya sang orang tua, dikiranya untuk diri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jamaah, apa yang terjadi? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan untuk diriku. Untuk siapa ya Rasulullah? Julaibib. Ketika itu sang orang tua mengatakan Julaibib, ya, terkejut semuanya ketika mereka dikatakan Julaibib. Karena mereka tahu seorang sahabat yang penuh, yang banyak kekurangannya, yang cacat, tetapi dia seorang yang saleh. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, setelah itu apa yang terjadi? Yaitu terdengarlah oleh siapa? Perempuan tadi, bahwasanya apabila itu perintah dari Allah, dari Rasulullah, menunjukkan itu juga perintah dari Allah, maka dia bersedia menikah dengan siapa? Julaibib. Hingga akhirnya dia pun menikah, dan Allah takdirkan hidupnya enggak lama dengan Julaibib. Setelah dia menikah, besoknya dia dipanggil perang, maka dia berangkat, ternyata Julaibib syahid. Subhanallah. Dan dia tidak pernah memikirkan harus bersabar puluhan tahun bersama dengan Julaibib. Adakah dia pikirkan seperti itu? Tidak, Allah berikan secepatnya.
tetapi dia telah telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pertama sekali sebelum dia memikirkan apa yang akan terjadi sebalik daripada itu. Tidak pernah dia memikirkan hal-hal yang negatif, dan itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sungguh mereka itu telah diberikan yaitu rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh mereka para tabi'in, para ulama-ulama kaum muslimin, dan kita tinggal mencontoh dan menjadikan mereka sebagai suri tauladan kita. Baik ikhwah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian juga yaitu jangan kita memikirkan bahwasanya mentaati Allah Subhanahu wa taala tidak ada faedah tanpa fungsi, tidak. Segala sesuatu, jangankan ketaatan di dalam menjalankan perintah, taat di dalam meninggalkan larangan, Allah berikan ganjaran pahala. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya setelah dia menyebutkan man tawaddaa mithla wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti mirip dengan wuduku ini, summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat berapa rakaat? 2 rakaat, walam yuhadditsu fihima, dan dia tidak menghayal dalam kedua rakaat salatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni dosanya yang telah berlalu. Ya subhanallah, ini menunjukkan bahwasanya seringan-ringannya ketaatan akan diberikan ganjaran yang sungguh sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwasanya hanya dengan sebab yaitu samanya amin, ucapan amin kita di waktu salat setelah waladdallin oleh imam dengan aminnya para malaikat, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, hanya disebabkan karena ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ya, apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, wahai makmum ucapkan amin. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan itu idza ammanal imamu fa aminu, apabila imam mengatakan amin maka kalian ikuti, ucapkan amin. Hanya taat saja jemaah yang dirahmati oleh Allah. Apa yang ganjarannya diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala? Man wafaqa ta'minahu ta'minul malaikah, barang siapa ucapan aminnya yang sama dengan ucapan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bagaimana kita harus pas dengan takminnya para malaikat? Akhbiruna. Gimana ikhwah? Bagaimana harus sesuai takmin kita dengan takminnya para malaikat? Yaitu apabila imam sudah mendahului amin, maka jamaah makmum di belakang mulailah mengucapkan amin. Jangan mendahului imam dan jangan pula jauh terlambat ke belakang. Paham tum? Nah, seperti itu. Ya. Baik, sebagaimana juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada kita, yaitu barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam apa? Falyasil rahimah, yaitu sambunglah hubungan rahim. Artinya hubungan sesama dengan kerabatnya. Sambung hubungan rahim kalian. Apa yang Allah berikan dari ganjaran taat ini? Apa yang Allah berikan? Yang pertama adalah rizki yang luas. Yang kedua, umur yang panjang. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan umur yang panjang adalah umur yang penuh dengan berkah. Bukan maksudnya umur itu jadi 200 tahun, jadi 300 tahun, tidak. Akan tetapi yang dimaksud adalah umur yang penuh dengan berkah. Karena umur yang berkah, walaupun Allah berikan hidup kepada dia hanya 40 tahun, akan tetapi sama seperti dia hidup 4000 tahun. Itu yang penuh dengan berkah. Walaupun umurnya hanya 40 tahun, 30 tahun. Ya, umur 200 tahun umpamanya, tidak ada berkahnya, seolah-olah dia tidak pernah hidup di dunia, seperti itu. Kemudian ya, beliau mengatakan di dalam kitabnya mumtasilan amra, ya, walau khalafa hawahu, hendaknya dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala walau khalafa hawahu, walaupun perintah itu menyelisihi hawa nafsu kita, dan meninggalkan apa larangan
Walaupun larangan itu harus bertentangan dengan apa? Dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, walaupun harus bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan. Munsa'an lihadihi, yaitu mendengarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, walau jaa ala ghairi mizajihi, walaupun itu datang perintah tersebut, ya, hidayah tersebut yang belum pernah atau yang tidak ia senangi. Enggak suka dia dengan perintah tersebut, akan tetapi akhirnya ia sukai. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, terkadang awal perintah itu enggak sesuai dengan diri kita. Awal larangan itu tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Ya, awalnya kita tidak tenang dengan hal seperti itu. Namun apa? Wajib memaksakan diri dengan perintah itu dan larangan tersebut. Karena ada sebagian orang yang mengatakan apabila sesuai dengan hatiku, artinya kalau enak hatiku dengannya maka saya ikuti, tapi kalau tidak saya enggak ikuti. Itu enggak benar. Ya, sebagaimana kaidah orang-orang awam mengatakan kalau kajian itu menenangkan jiwa, ya maka saya akan ikut. Tetapi kalau tidak menenangkan jiwa saya tidak akan ikut. Yang benar adalah tenangkan jiwa kalian dengan kebenaran. Walaupun awalnya tidak tenang kita, enggak senang kita, banyak yang bertentangan. Senangkan jiwa kita dengan kebenaran, dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa muhaqqu imanal muslim hadzal insiya' wal imtithal. Demikian juga yaitu walaupun ketaatan ini yaitu menjadikan kita berat, ya, melakukan perintah Allah dan Rasul ini, fi kulli kabiratin wa saghiratin min ghairi tahaffuzin wal ihtirasin wal istisna'. Kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul ini, kata beliau, yaitu tanpa terkecuali. Namun di sana ada kaidah yang mengatakan yaitu setiap perintah dilaksanakan sesuai dengan ketaatan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fattaqullaha mastata'tum, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian, kemampuan kalian. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga katakan kepada kita, idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian, maka laksanakanlah perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kemampuan. Akan tapi apabila larangan, gimana kaidahnya? Apakah sesuai dengan kemampuan? Tidak. Wajib dia mampukan untuk meninggalkan larangan, sebagaimana yang Allah kata, Nabi SAW katakan, wa idza nahaitukum anhu, dan apabila aku melarang kalian, fajtanibuh, maka tinggalkanlah. Tidak ada diukur dengan sesuai dengan kemampuan. Wajib dikala itu dia meninggalkan. Seorang yang biasa berzina, apakah dia harus mengurangi zinanya terlebih dahulu kemudian sampai 2 tahun baru hilang? Demikian juga orang yang pecandu narkoba, pecandu rokok, pecandu khamar, apakah dia angsur-angsur yang biasa dia minum umpamanya 3 botol sehari, besok 2, kemudian 1, kemudian hilang setelah itu? Benar cara seperti itu? Tidak. Atau orang yang merokok awalnya sebungkus, sekarang setengah bungkus, besok 1/4 bungkus, setelahnya apa? Sekian batang sampai sebulan, ya tinggal sehisap lagi. Hari ini sehisap, besok setengah hisap, besoknya lagi meninggal dia. Subhanallah, meninggal sebelum ia tinggalkan. Ya subhanallah. Jadi oleh karena itu, adapun larangan jamaah, maka wajib bagi dia untuk meninggalkan seketika. Selagi dia melaksanakan, walaupun ia kurangi, tetap dia akan mendapatkan dosa. Tetap dia akan mendapatkan dosa. Nabi SAW katakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah salah seorang beriman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Artinya hawa nafsu kita ini biasanya apa? Selalu membawa kepada penyelisihan terhadap syariat. Nah, apabila hawa nafsu dia itu sudah terkontrol oleh wahyu Allah, maka ketika itu baru dikatakan sebagai seorang mukmin, sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun menyelisihi perintah, maka tentunya ini bukanlah keadaan seorang muslim yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65, Allah katakan, fala wa rabbika
la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidaklah demi Rabbmu, tidaklah kalian beriman atau tidaklah mereka beriman sampai mereka berhukum kepadamu wahai Muhammad, artinya mengikutimu di dalam seluruh aspek kehidupannya, perintah dan larangannya, fi ma syajara bainahum, demikian dalam permasalahan yang mereka perselisihkan, ya, dalam hal-hal yang mereka perselisihkan sesama mereka, ya, mereka kembalikan hukumnya kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau seandainya kalian berselisih dalam suatu masalah, farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalikanlah penyelesaiannya kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya jamaah yang dirahmati oleh Allah? Ya, min duni taqlidin wala asabiyah, tanpa kita taklid kepada seseorang taklid buta, dan tanpa pula asabiyah, yaitu fanatik kepada orang-orang tertentu, suku-suku tertentu, tetapi hendaknya seseorang mengikuti dalil. Contoh, terjadi khilaf dalam permasalahan fikih antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dan yang lain sebagainya. Imam-imam besar berselisih di sana. Siapa yang paling benar di antara mereka? Pendapat siapa yang paling benar? Yang paling benar adalah yang sesuai dalil. Walaupun setiap mereka itu mempunyai dalil masing-masing, tetapi yang paling benar adalah yang mengikuti dalil. Mana yang lebih pas dalilnya, mana yang lebih menyenangkan dan menenteramkan hati. Seperti terjadinya perselisihan antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali dalam tentang atau permasalahan sampaikah pahala bacaan Al-Quran orang lain kepada mayit. Khilaf di antara para ulama. Namun mana yang sesuai dengan dalil dan mana yang tidak sesuai dengan dalil, maka wajib bagi kita adalah mengikuti yang sesuai dengan dalil. Seperti itu. Mana yang sesuai lebih dengan dalil? Yang lebih dekat dengan dalil apa? Tidak sampai berdasarkan dalil. Allah katakan wa allaysa lil insan illa ma sa'a, bahwasanya manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang telah ia usahakan, dan tidak adanya dalil yang khusus yang menyebutkan tentang sampainya bacaan orang-orang yang tidak ada hubungan dengan orang tersebut, atau tidak ada jalur-jalur ya dalil khusus menyebutkan seperti itu, tidak ada. Oleh karena itu alangkah baiknya dia meninggalkan hal yang seperti itu. Walaupun kita dalam permasalahan ini tidak yaitu saling ngotot dan lain sebagainya, akan tetapi wajib bagi setiap orang menenangkan dirinya dengan dalil, bukan dengan imam. Ya, apabila dia lihat imam, oh Indonesia Syafi'i, dia ambil Syafi'i, tidak. Ya, Hambali, dia ambil Hambali, tidak. Tetapi dia menyenangkan dirinya dengan dalil seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, innal istislam al-mutlaq, menyerahkan diri kita kepada Allah dengan hukumnya, dengan hukum Allah dan Rasulnya secara umum, serta taat kepadanya dengan sempurna, ya, maka dua inilah akan terwujud iman dan Islam. Ya, dengan dua ini akan terwujud iman dan Islam. Karena seorang itu dikatakan muslim apabila dia telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada siapa? Allah dan Rasulnya, sesuai dengan namanya Islam. Apa maknanya? Istislam lillah bitauhid, yaitu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tidak dikatakan sebagai seorang muslim kalau dia membangkang dari hukum Allah. Tidaklah dia kata sebagai seorang mukmin kalau seandainya dia tidak mempercayai berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang dikatakan oleh beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pada judul yang berikutnya tentang bagaimana jati diri seorang muslim. Wallahu taala alam. Baik, semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya, ikhwah? Satu saja. Sebelum kita tutup? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.